Memilih cawapres yang ternyata tidak mudah. Kedudukan wakil presiden sebagai pembantu presiden diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Disebutkan dalam melakukan kewajibannya, presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Tugas dan wewenang wakil presiden mendampingi presiden jika presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan di negara lain. Presiden menyerahkan jabatan kepresidenan baik mengundurkan diri atau halangan dalam menjalankan tugas seperti mengalami kematian saat menjabat presiden. Membantu presiden menjalankan tugas sehari-hari. Menjalankan tugas presiden jika presiden berhalangan hadir. Mengganti presiden jika jabatan presiden lowong. Walaupun secara umum posisi wakil presiden sering disebutkan sebagai ban cadangan atau ban serep. Ban cadangan ini akan dipergunakan kalau ban utama yaitu presiden berhalangan atau tidak bisa menjalankan tugasnya. Kemudian dalam hal pemilihan capres dan cawapres disebutkan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6A disebutkan bahwa mereka berada dalam satu paket untuk dipilih secara langsung oleh rakyat. Berbeda misalnya dengan pemilu di Filipina. Pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih secara terpisah. Oleh sebab itu, seorang pemilih bisa membagi suaranya baik untuk pemilihan presiden ataupun pemilihan wakil presiden. Sebagai capres dari Koalisi Perubahan untuk Pembangunan, Anies memaparkan 5 kriteria yang harus dipenuhi oleh sosok cawapres yang akan mendampinginya. Kriteria itu adalah berkontribusi dalam pemenangan diwujudkan dengan tingkat elektabilitas yang tinggi dan tingkat kerentanan politik yang rendah. Berkontribusi dalam memperkuat dan menjaga stabilitas koalisi. Berkontribusi dalam pengelolaan pemerintahan yang efektif, memiliki visi yang sama dengan calon presiden, berkomitmen membangun kebersamaan sebagai duit tunggal. Sedangkan Ganjar Pranowo sebagai capres dari PDIP mengungkapkan ada 3 kriteria bakal cawapres yang pantas mendampinginya di Pilpres 2024. Salah satunya Ganjar menginginkan sosok pendampingan yang bisa diajak bekerja sama. Pertama, bisa bekerja sama. Kedua, punya visi yang sama. Dan ketiga, PR kita tidak mudah. Rembukan Undang-Undang Dasar sebagai satu visi panjang negeri ini, nilai-nilai yang dalam konstitusi yang harus kita taati. Ungkap Ganjar pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023. Secara umum, seorang cawapres haruslah menambah atau melengkapi seorang capres, sehingga mereka berdua bisa mempunyai cakupan pendukung yang lebih luas, agar bisa mengumpulkan suara pemilih yang lebih banyak. Seperti yang disampaikan oleh Arsul Sani, Wakil Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan. Pemilihan cawapres itu umumnya mengikuti pola-pola pakem setelah era reformasi. Pakemnya adalah bahwa kalau presidennya dari kalangan religius atau santri, wapresnya yang nasionalis, kemudian sebaliknya. Arsul mencontohkan seperti saat era kepemimpinan Gus Dur dengan wakilnya Megawati. Megawati dengan Hamzahas, SBY dan Yusuf Kala. Kemudian kembali saat Jokowi, Yusuf Kala, dan Jokowi Ma'ruf Amin. Agak keluar pakem itu adalah saat SBY Budiono. Namun penentuan cawapres dengan target bisa memenangkan Pilpres itu baru satu hal. Ada hal lainnya yang seringkali tidak disebutkan namun sangat penting.
Hal itu berkaitan dengan peran wakil presiden dalam hubungannya dengan kelanjutan suksesi kepresiden. Contoh yang paling real adalah penggantian Cawapres Mahfud MD oleh Ma'ruf Amin untuk mendampingi Jokowi saat Pilpres 2019. Menurut Mahfud, kala itu dirinya sudah dihubungi pihak istana untuk mempersiapkan diri. Mahfud bahkan diminta menjahit baju untuk konvoi. Namun pada detik-detik terakhir rencana itu berubah. Pada Kamis malam 9 Agustus 2018, nama Mahfud digantikan oleh Ma'ruf Amin. Gagalnya Menteri Koordinasi Bidang Politik Hukum dan Keamanan itu menjadi cawapres ditengarai karena ada partai yang tidak setuju sehingga berubah menjadi Ma'ruf Amin di detik-detik terakhir. Memang ada beberapa tokoh partai di last minute memprotes Mahfud diangkat menjadi wapres, ujar Pandana Baban dalam dialog adu perspektif yang tayang Senin 9 Januari 2023. Mahfud punya memori partai politik yang tidak baik, terutama dengan PKB, dengan Caimin. Itulah yang terjadi, Ma'ruf dicalonkan. Menanggapi pernyataan Pandana Baban, pakar komunikasi politik Effendi Ghazali menyebutkan bahwa pemilihan kepada Ma'ruf Amin adalah untuk memenuhi kebutuhan peraihan suara kelompok Islam. Yang jelas, para pemimpin parpol yang mengusung tidak ingin si cawapres yang kalau menang menjadi capres ini kemudian dia menonjolkan diri dan disukai oleh publik, sehingga menjadi kekuatan sendiri yang tidak bisa dikendalikan oleh partai. Seperti misalnya saat Yusuf Kala menjadi wakil presidennya SBY tahun 2004 sampai 2009. Saat itu Yusuf Kala benar-benar sangat aktif dalam mengontrol dan mengawasi lembaga dan kementerian bersama SBY sebagai presidennya. Bahkan Yusuf Kala jauh lebih galak dan agresif dibanding SBY. Sampai-sampai pejabat lembaga dan kementerian yang dipanggil datang ke kantor Wapres selalu ketakutan. Begitu aktifnya Yusuf Kala sehingga upaya perdamaian antara Indonesia dengan GAM pun merupakan inisiatif dari Yusuf Kala dan bukannya inisiatif dari SBY yang merupakan presiden RI saat itu. Tidak heran bila kemudian di tahun 2009 Yusuf Kala yang merasa semakin jumawa ikut berkontestasi dalam pemilihan presiden 2009 melawan SBY. Tentunya tidak ada partai yang memelihara kucing menjadikannya wakil presiden, namun kemudian dia berubah menjadi harimau yang menantang kekuasaan partai yang semula mendukungnya. Itulah sebabnya partai hanya ingin wakil presiden tetap menjadi ban serep dan bukan menjadi ban utama. Itulah yang terjadi dengan Mahfud MD. Dia yang bukan siapa-siapa hanya diniatkan untuk menjadi ban serep saja oleh para pemimpin parpol yang mendukungnya. Namun kemudian mereka sadar bahwa Mahfud bisa berubah dari kucing jinak menjadi harimau dan itu pasti tidak disukai oleh parpol yang manapun. Pastinya bukan hanya Caimin yang cemas. Megawati sebagai pemimpin parpol besar juga pasti sangat cemas bahwa Mahfud sangat mungkin bisa menjadi harimau besar yang bisa menggigit siapapun. Daripada mimpi buruk itu menjadi kenyataan, lebih baik si kucing ini tetap jadi kucing saja. Tak ada yang mau Mahfud berubah jadi Yusuf Kala yang berani menentang pemeran utamanya yaitu presiden. Untuk itu Mahfud pun diganti oleh Ma'ruf Amin yang dianggap sangat-sangat aman. Selain karena usianya yang cukup lanjut, mudah diduga bahwa Ma'ruf Amin tidak mungkin akan ikutan kontestasi Pilpres di tahun 2024 yang bisa merepotkan partai yang semula mendukungnya. Menjadi wapres saja buat Amin sudah lebih dari cukup. Sedangkan untuk mengobati kekecewaan Mahfud,
maka jabatan Menko Polhukam merupakan posisi yang tidak mungkin ditolak oleh Mahfud. Itulah sebabnya memilih cawapres bagi Anies, Ganjar maupun Prabowo merupakan pemilihan yang tidak sederhana. Bagi para pendukungnya, Anies itu dikelompokkan sebagai apa? Apakah Anies sebagai kelompok agamis? Rasanya tidak tepat juga. Anies sepertinya lebih tepat dikelompokkan sebagai akademisi. Itu pula alasannya dia pernah diberikan jabatan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan oleh Jokowi, walau hanya berlangsung selama periode 2014-2016. Kalaupun ada dukungan masif dari kelompok Islam konservatif, termasuk dari PKS dan ormas lainnya, mungkin karena melihat sisi keturunannya saja, yang merupakan keturunan Umar bin Muhammad Abdullah, yang merupakan keturunan Arab dari Hadramaut, Yaman, di mana kakek buyutnya beremigrasi ke Indonesia di pertengahan abad ke-19. Jadi cawapres Anies itu baiknya dari kelompok nasionalis atau agamis. Yang jelas Anies harus memilih cawapres dari suku Jawa. Anies walaupun keturunan Arab dan disukai kelompok Islam, namun kenyataannya semua presiden RI itu merupakan orang Jawa. Jadi Anies harus mengambil hati orang Jawa dengan memilih seorang cawapres yang orang Jawa. Berharap presiden RI bisa berasal dari orang non-Jawa, keturunan Arab atau Cina, sepertinya masih tidak akan terjadi dalam waktu dekat ini. Tentunya banyak pertimbangan lain seperti misalnya saat Prabowo memilih Sandiaga Uno sebagai cawapres saat Pilpres 2019. Saat itu gosipnya Sandiaga yang benar-benar memang kaya raya dipilih karena mampu berbagi biaya Pilpres yang tidak murah. Diperlukan anggaran antara 7 sampai 8 triliun untuk berkontestasi Pilpres, di mana Sandiaga diperkirakan ikut urunan sampai 3 triliun. Bagi Anies, pertimbangan memilih cawapresnya tidak melulu soal nasionalis atau agamis. Orang Jawa atau bukan, siapa yang akan membiayai dana operasional kampanye, media, relawan, dan lainnya untuk Pilpres 2024? Yang jelas, Anies tidak sekaya Prabowo ataupun Sandiaga. Bahkan urusan Pilpres DKI Jakarta tahun 2017 pun Anies menurut kabar angin masih punya utang kepada Sandiaga sebanyak 92 miliar. Bisakah Anies menemukan calon cawapres ideal selain memenuhi 5 syarat yang disebutkannya? Juga mampu memikirkan atau berbagi beban operasional. Tidak mungkin hanya Surya Paloh yang menjadi satu-satunya pemodal atau bandar. Bagi PDIP, urusan modal bagi Pilpres 2024 seharusnya tidak terlalu masalah. Saat Ganjar dianggap sebagai penerus pemerintahan 2 periode Jokowi yang dianggap berhasil dan menjamin keberlangsungan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, akan banyak sponsor yang dengan senang hati mau berkontribusi. Seperti biasa, para pengusaha besar tingkat nasional pasti ingin mengamankan seluruh kepentingan kelangsungan bisnisnya. Untuk itu mereka pasti akan berkontribusi kepada semua yang ikut Pilpres 2024. Mereka tidak mau beresiko hanya bertaruh kepada satu kuda pacuan. Mereka akan punya masalah besar bila calon yang didukungnya kalah. Bisa-bisa akan dimusuhi oleh pemenang yang sewaktu Pilpres tidak mereka dukung. Untuk itu lebih baik semua calon mereka dukung. Walaupun tentunya kepada yang punya peluang paling besar, mereka akan mendapatkan sokongan yang lebih besar juga dibanding calon yang diperkirakan kemungkinan menangnya kecil. Jadi siapapun yang menang jadi presiden, mereka ingin bisnis dan kepentingannya aman. Jadi bagi Ganjar, pilihan cawapresnya haruslah dia yang punya dukungan luas dari kelompok agamis dengan kemungkinan besar dari golongan Nahdien.
Bisa juga sebetulnya cawapresnya dari orang Golkar, kalau saja mereka sangat pede bahwa mereka pasti menang. Yang penting cawapres ini bukanlah kucing lucu yang bisa berubah menjadi harimau. Benar-benar ban serep saja. Bagi Prabowo, dengan sejarah beberapa kali menjadi capres, saat ini harapan dukungan dari golongan Islam konservatif dan dari kelompok Muhammadiyah akan berat dia dapatkan. Dia harus berebut dengan Anies. Termasuk beberapa kelompok Islam yang kecewa telah mendukung Prabowo karena ternyata kemudian malah menjadi antek Jokowi dengan mau menjadi pertahanan. Mendapatkan cawapres yang ideal yang memenuhi segala macam prasyarat memang tidak mudah karena stoknya juga tidak banyak. Padahal salah pilih cawapres bisa menyebabkan peluang menjadi pilpres menjadi semakin berat. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Kami hadir mingguan secara rutin. Silahkan subscribe agar Anda tidak ketinggalan dari analisa dan fakta bersama saya, Lisman Sumarjani. Salam.